Sinadur radfi. Apa sinadur radfi? Radfu ahadil batain dunal akhari. Itu radfu ahadil baitain dunal akhar. Dunal akhari. Apa radab? Harfu madin qablar rawi. Huruf mad sebelum huruf rawi. Maka radab itu artinya radfu membuat radab ahadil baitain salah satu dua bait. Dunal akhar bukan bait yang lain. Artinya satunya dijadikan radab, satunya tidak. Satu yang ada radabnya, satu tidak, itu sebagai aib. Dianggap sebagai celah. Ya. Jadinya satu kena radab, satu tidak kena. Nah ini namanya celah yang radab. Kita lihat contoh. Dalam kitabnya ada bait yang akhirnya fa'arsala hakiman wala tusihi. Nah, kalimat tusihi. Yang kedua, fasawir labiban wala tusihi. Pada kalimat pertama, akhir bait pertama itu apa? Tusihi. Ini akhir bait yang pertama. Akhir bait yang kedua apa? Tu'sihi. Ya. Tu'sihi. Ini semua tu'sihi ini karena ada amil jawazim. Itu apa? La nahiyah, maka dibuang apa? Ya-nya. Sebagai alamat apa? Jazam. Sehingga ada tu'sihi bukan tu'sihi. Di mana radabnya? Tusihi biradfi fihi. Itu harfu maddin qabla rawi. Mana huruf madnya? Waw. Huruf rawinya mana? Ini rawi. Ya, harfu maddin, ada huruf mad. Ini harfu maddin qabla rawi, sebelum rawi. Rawinya adalah sin. Apa? Shad. Ya. Terus pada bait yang kedua tidak ada harf madinnya, tidak ada. Radabnya di sini tidak ada. Tidak ada harfu madin. Harful madinnya tidak ada. Maka satu akhir bait yang punya radab, satu yang tidak punya radab, itu membuat syair itu pincang. Ndak sinkron. Ya, cacat jadinya. Maka itu juga membuat orang dalam membacanya itu kurang bagus. Termasuk cacat. Walaupun benar secara timbangan, tapi disalahkan secara ilmu qafiyah. Kalau orang yang mau membuat syair hebat itu harus selamat daripada sinadur radfi. Sinadur radfi. Tapi kalau kita pemula-pemula tidak apa-apa. Yang penting sama timbangannya. Itu pun susah. Ya. Nah, membuat. Ada yang saya suruh itu satu bait saja. Sebulan dia manjari. Apalagi sampai bersih daripada Pak Uyub kopiah. Bukan kopiah ini. Yang kedua, ya paham ini yang pertama ya? Ya paham. Yang kedua namanya sinadut taksis.
Apa Olip? Nah, jadi walaupun mudi harus dengar nih. Pokoknya mudi nih ketuaan bang. Nah, Sinadu taksis. Alda, apa itu taksis? Alipun, ya, alipun bainahu wa bainar rawi harpun. Nah, maka sinadu taksis itu artinya apa? Taksisu ahadil baitain dunal akhar. Ya. Taksis ahadil baitain sama kayak di atas itu ya. Nah, sama kayak di atas definisinya. Kita akan mentaksis salah satu dua bait yang lain enggak. Satunya ditaksis, satunya enggak sama. Coba kita lihat dalam contohnya. Ya darumayyah islami summa islami. Fakhandafu hamati hadzal alami. Akhir bait yang pertama itu adalah islami. Ya. Pertama akhirnya adalah kata-kata islami. Akhir bait yang kedua apa katanya? Alami. Alami. Hazal alimi atau alami. Alami. Coba lihat taksisnya apa di sini? Di mana yang punya taksis? Islami ada taksisnya enggak? Ada enggak taksisnya? Islami itu tanpa taksis. Ya, enggak ada ya. Kalau alami ada enggak? Apa taksisnya? Alipun, alif. Mana alifnya? Di sini ada alifun. Bainahu, antaranya antara wa bainar rawi marawi. Mim. Ini ra. Ini alif. Harpun, mana harpunnya? Lam. Ini harpun. Alipun bainar rawi, rawinya mim, ada harpun. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya taksis. Berarti ada di sini punya taksis. Kalau Islami tanpa, ada taksisnya di sini. Ini juga sama kayak di atas. Pincang. Artinya satu punya taksis, satu tidak. Maka itu dianggap sebagai aib dalam qafiyah. Ini taksis radab yang sudah kita bicarakan ya, tinggal mengulang-ulang saja. Tapi karena sebulan tidak belajar ya payah juga. Ingat. Dia harus belajar. Bahan semua istilah-istilah itu harus dihafal. Ya. Kalau tidak hafal dibaca. Supaya ingat. Yang keempat. Sebelum yang kelima. Yang ketiga ya. Yang ketiga sebelum yang keempat. Namanya sinadul hazwi. Hazwi atau hazwu. Apa sinadul hazwi? Ikhtilafu ma qabla radfi. Ikhtilafu ma qabla radfi. Perbedaan apa yang sebelum radab. Nah, itu arti hazwi di sini. Coba lihat bait syairnya. Bait syair yang pertama akhirnya apa? Ka'anna, ini potongan syair saja ini. Ka'anna uyunahunna uyunu ini.
ini. Turidu hammamatan fi yaumi aini. Coba lihat, ada dibaca ini, akhir bait yang kedua dibaca aini. Di akhir yang pertama itu dibaca ini. Bukan ini Budi. Ini Budi. Yang kedua namanya aini. Apa ikhtilafnya di sini? Perbedaan apa yang sebelum radab? Radab tadi apa? Harfu madin qabla rawi. Di sini ada huruf mad. Nah, itu ya di sini. Nah, di sini ada perbedaannya. Pertama, radab harful ya qablahu maksur. Yang pertama itu ainnya baris bawah sebelum ya. Yang kedua sebelum ya ainnya apa? Maftuh baris atas. Ini juga termasuk aib. Termasuk salah satu celah. Dia sampai-sampai huruf-huruf yang sebelum huruf mat itu juga dinilai. Berarti kalau kita buat syair supaya tidak celah, itu harus sama harakat sebelum mat itu. Ya, harakat sebelum mat. Ini yang ketiga. Jadi kalau ada yang seperti namanya celah hazwi namanya. Yang keempat namanya sinadul isba. Yang keempat namanya sinadul isba. Apa definisinya? Ikhtilafu harakatid dakhil. Apa? Ikhtilafu harakatid dakhil. Apa dakhil? Harpun mutaharikun ba'da ta'sis. Ya. Untuk mengetahui namanya isba ini harus kita lihat dakhil. Karena yang dikatakan isba itu perbedaan baris dakhil. Dakhil itu apa sekarang? Harpun mutaharikun ba'da ta'sis. Huruf yang baris setelah ta'sis. Apa ta'sis lagi kembali ke sini? Alifun bainahu wa bainar rawi harfun. Dia saling berkaitan. Satu istilah dengan istilah lain harus dihafal, berarti harus dikuasai. Kalau satu istilah tidak dikuasai, maka untuk yang lain tidak paham. Karena ini termasuk ilmu yang nyambung, saling berkaitan. Coba lihat contohnya. Bali biwadin min tihamah ghairi wa min mudir lil hamra'i inda tagawuri. Akhir bait yang pertama itu mengatakan ghairi. Apa? Akhir bait mana? Ghairi. Terus akhir bait yang kedua apa? Ghawuri. Ghawuri. Ya. Ghair, gaur. Coba lihat. Harpun mutaharik ba'da ta'sis. Huruf yang berbaris setelah ta'sis. Ta'sis itu dia apa? Alifun bainahu wa bainar rawi. Ini ta'sisnya alif. Ada alif. Terus yang menjadi masalah adalah apa? Ikhtilaf wa harakatid dakhil. Harpun mutaharik ba'da ta'sis. Huruf yang berbaris setelah ta'sis. Yang namanya ta'sis itu apa? Alifnya. Ya. Alif ini namanya apa? Ta'sis. Ya, ta'sis. Tadi sini alifnya itu ta'sis. Ini alifun ini ta'sis ini. Ini namanya ta'sis. Lalu apa yang setelah alif? Dakhil. Berarti
Ini namanya harakatud dakhil. Harakatud dakhil. Coba lihat, beda enggak harakatud dakhilnya? Pertama, baris bawah. Yang kedua, baris depan. Maka perbedaan harakatud dakhil itu namanya isba. Sinadul isba. Ya, sinad isba. Jadi kalau ada bait syair yang harakatud dakhilnya berbeda barisnya, itu menjadi sebuah aib, sebuah celah dalam pembuatan syair. Maka syair yang indah, syair yang bagus harus selamat bebas daripada sinadul isba. Nah, nanti kalau mau syairnya hebat harus ketahui aib-aib yang tidak boleh ya, yang celah-celah dalam sebuah syair. Yang terakhir adalah namanya sinadut taujih. Yang kelima, sinadut taujih. Apa definisinya? Taujih. Ikhtilafu harakati ma qabla rawi al-muqayyad. Ya. Ikhtilafu apa? Harakatu ma qabla rawi al-muqayyad. Apa yang muqayyad? Yang mati ya. Rawi yang mati. Contohnya di sini lihat bait syairnya. Qaimul a'maqi khawil muhtarak. Apa katanya? Muhtarak. Sazabatun anha sazarrub'is sahuq. Ya. Akhir bait yang pertama katanya al-muhtarak. Ya. Syair akhir bait yang pertama katanya al-muhtarak. Yang kedua, apa katanya? As-sahuq. As-suhuq. Ya. Muhtarak. Ikhtilafu ma qab rawi al-muqayyad. Qab ini namanya rawi. Namanya apa? Rawi. Dan dia muqayyad. Muqayyad itu artinya apa? Mati. Namanya muqayyad. Terus apa yang berbeda? Harakat. Harakatnya beda. Sebelumnya di sini apa? Bahasa apa? Atas. Ini apa? Depan. Muhtarak ya. Ra ya sih ya. Berarti ra yang berbeda sini. Ya, ra-nya muhtarak. Huruf ra-nya. Atas. Terus di bawahnya huruf ha. Itu sahuk berdepan. Nah, kalau ada perbedaan baris daripada baris huruf rawi yang rawinya mati, maka itu juga sebuah aib dalam ilmu qafiyah. Berarti kita harus membuat apa? Bikin sebuah syair yang baris sebelum rawi muqayyadnya itu harus sama. Kalau patah saja. Kalau dhammah. Tapi susah. Kecuali orang yang ahli wa ahli baiti wa sairi tabi'i. Nah, itu harus ahli. Nah, tamal kitab. Ya, tamatlah kitab ini. Nah, ini hanya setelah kitab qafiyah ini hanya syair-syair, contoh-contoh syair. Ya, contoh-contoh cara membuat syair.
Dan itu ada di YouTube-nya itu katanya itu. Alamat YouTube-nya ada. Ini dibuka pada Ramadan itu. Nah, kalau mau dibuka, kan enggak boleh. Nah, ini alhamdulillah ya kita sudah selesai kitab namanya syarah keterangan mukhtasar daripada matan kafi ya, daripada Syekh Muhammad Damanhuri. Nah, ini kitabnya ini. Ini kitabnya ya. Oh. Namanya kebalik. Ya, kebalik. Matan kafi, ini salahnya matan kafi ini. Tapi kalau tidak diajar sama guru tidak paham ini. Karena ilmu yang harus ada bimbingan. Nah, isi kitab ini ada yang di sini. Sudah dipermudah. Apa yang kalau membaca kitab ini agak susah karena banyak dhamir-dhamir yang dibuang. Ya. Itu susah untuk memahaminya. Maka dibuatlah susunan ini supaya santri ketika membaca kitab ini itu lebih gampang untuk memahaminya. Ini sebagai pelengkap ya daripada kitab yang ada. Nah, sehingga nanti kalau belajar kitab ini itu sama dengan belajar kitab ini. Isinya sama. Hanya di sini dipermudah, divisualisasi artinya digambarkan secara nyata bagaimana isi-isi kitab itu. Jadinya kalau di bait syairnya itu banyak-banyak yang dibuang sehingga ringkas ini kitab ya, sangat sedikit. Semakin orang atau ulama itu semakin ahli dalam ilmu Arab, maka mereka banyak membuang kalimat-kalimat. Karena dalam ilmu balaghah itu termasuk mubazir. Nah, kenapa kitab-kitab orang terdahulu itu, ulama terdahulu itu sedikit-sedikit ringkas-ringkas? Kenapa? Karena yang diajar, yang dibikinkan untuk mereka itu adalah orang-orang yang hampir sama ilmunya. Mereka mengarang kitab, Sa'alani ba'dul ikhwan, telah mintaku sebagian teman-teman untuk mengarang sebuah kitab, menyusun sebuah kitab tentang ini. Diminta sama teman-temannya untuk menyusun sebuah kitab. Akhirnya disusunkan. Yang minta itu siapa? Teman-temannya, berarti apa? Sekelas ulama. Ya. Yang kita baca ini apa? Bukan ulama. Makanya kalau kitab-kitab sekarang ini kita butuh syarah. Kita butuh apa? Keterangan. Kalau kita hanya langsung ke kitabnya kadang-kadang tidak ngerti. Nah, ya. Kenapa? Banyak kata-kata yang atau istilah-istilah yang dibuang. Maka banyak namanya kitab-kitab syarah. Setelah syarah itu adanya hasyiah dan seterusnya. Itu untuk menerangkan matan-matan kalimat-kalimat yang dibuang-buang itu. Maka semakin dia kitab itu semakin kecil, matan doang, cuma matan, depan hulu maka itu semakin susah kita pahami kecuali ada syarahnya. Maka syarah ini kayak di anggota tubuh yang lain ya, untuk menjelaskannya. Nah, insyaallah kalian yang sudah paham dengan kitab yang kita khatamkan ini insyaallah sudah paham juga kitab Matan Ad-Damanhuri ini. Ya. Kitab Matan apa? Ad-Damanhuri yang merupakan bagian daripada ilmu apa? Ilmu Arud.
Ya, sekian ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan nanti dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.